Tapi begitu. ya balik lagi ke hal-hal bihalal kemarin. Pak Tri sama Pak Prabowo kan sebelahan nih, pasti ngobrol dong. Betul, Udah ada betul. informasi belum obrolan apa gitu yang diobrolin? Atau mungkin sekarang Pak Tri sudah paham bahwa pelan-pelan Pak Tri, nanti juga saya akan memisahkan diri. Mana tahu, nggak tahu kan ada omongan gitu. Gitu. Iya. Jadi dari gestur kan kelihatan, Pak Tri ini kan adalah purnawirawan TNI yang paling senior. Ya. Karena nggak ada lagi nih, usianya 90. Dia lulusan 1959, Prabowo lulusan 1974. Bedanya 15 tahun. Ya kan? Jauh. Jadi ketika Prabowo baru jadi letnan 2, Tri udah letnan kolonel. Ya kan? Sudah gitu, dia menjadi ajudan bapak mertuanya Prabowo kan, ajudan Presiden Soeharto selama hampir 5 tahun. Nah, ya kan? Makanya kemarin coba waktu pulang Titik Soeharto menggandeng Pak Tri kan kira-kira gitu ya, sampai naik mobil. Karena dihormati kan. Iya lah, gimana pun dulu bekas wakil presiden bapaknya. Ya, kan, gitu. jadi ini kan menarik ya. Kalau gesturnya kemarin itu memang pengantennya berdua. Prabowo dengan Tri Sutrisno. Betul. Orang kan memang menunggu nih. Iya, momen ini. Menunggu nih kapan sih pertemuannya? Kan saya juga bilang, saya sih ngusulkan Prabowo temui Pak Tri. Karena gini, saya mengamati ya, waktu SBY, Pak Tri kan tiba-tiba ke MPR dan segala macam. Nah, SBY sebagai presiden juga bingung. Ini Pak Tri ini maksudnya apa nih? Nah, dia utuslah Panglima TNI waktu itu, Marskal Djoko Suyanto. Beserta misalnya Kapuspen, Fuad Basa, dan lain-lain. Coba ke rumahnya Pak Tri, minta penjelasan maksudnya apa. Itu kan bagus tuh, tidak dilakukan oleh Prabowo kan? Setelah dapat penjelasan, oke. Kalau gitu kita atur pertemuan. SBY bertemu dengan Pak Tri. Nah, ini kan ditunggu-tunggu nih. Nah, momennya saya kira bagus juga halal bihalal kan. Halal bihalal kan artinya yang tadinya haram jadi halal kan, kira-kira saling memaafkan Meskipun gitu kan. agak aneh, karena lebarannya kapan, hari bialalnya kapan. Sama satu lagi yang aneh. Udah bukan sawal lagi ya. Iya, udah mau lebaran haji ini. Sama satu lagi yang aneh. Yang poin 8 tadi kemarin di halal bihalal nggak ada, malah di NTT. Oh gitu ya. Di NTT gimana sih? Ada kunjungan kerja katanya. Ya tapi Kunjungan kerja siapa? Sorry. itu Mas Gibran. Dia nggak diundang atau Nggak diundang atau gimana sih? Ya nggak diundang dong. Gitu. Soalnya kirain satu paket presiden wakil presiden, tapi emang sebelum-sebelumnya juga pernah ada sih ya. Nggak pernah. Bareng ya. Nggak kalau saya perhatikan ya, di dalam rapat-rapat khusus juga nggak diundang. Nggak nyambung bro rasanya. Lo kok ketawa sih? Iya. Giliran gue serius. Iya. Gimana sih? Mas itu kita ketawa karena Bang Slamet jujur banget gitu lah maksudnya. Jujur kacang hijau. Tapi gini, Bung Iya, Somad, iya. kemarin sebelum hal bihalal kemarin, ada juga tapi yang ngomong kampungan sih ribut-ributin begini. Iya. Ada juga yang bilang gitu. Tapi orangnya juga ada kemarin di sana. Purnawirawan juga. Gitu Purnawirawan ya? juga. Itu yang suka ngomong toksik ya. Gitu. Ini kan lagi-lagi ya, coba ya. Ketika semua bicara bahwa ini ada dugaan manipulasi konstitusi. Sang tokoh ini yang bilang apa namanya ya, yaudah kalau nggak setuju keluar dari Indonesia aja. Siapa itu? Ini kan cara-cara fasisme. Saya kira usulan para purnawirawan itu, ya tokoh bangsa, menurut saya ini moral. Biasa dalam demokrasi beda pendapat. Kita beda pendapat biasa. Tapi begitu beda pendapat, lu keluar aja, kampungan lu. Aduh, Mas. Pak Tri itu orang Surabaya loh. Orang kota loh, bukan orang kampung. Sementara dia dari mana? Kampung. Siapa yang orang kampung gitu? Jangan gitu, sama-sama Batak juga. Oh iya, Jangan dong. kan yang mimpin Pak Tri gitu kan. Dan itu yang saya bilang, dia jenderal bintang 4 full beneran loh, bukan yang Tituler. Bukan jenderal honoris causa. Jadi lah gini ya, saya lihatnya ini kan sang tokoh ini masih ada irisan. Ketika kemarin bicara dengan aktor politik yang selama 10 tahun itu menjungkir balikan antara kata dan perbuatan, ya,
sang tokoh ini kan berada di situ. Sampai dia bilang kemarin, tidak ada yang dilanggar selama 10 tahun konstitusi. Ya ampun, makanya saya bilang, salah satu tugas berat Prabowo Subianto adalah menyatukan kata dan perbuatan. Itu aja dulu. Setelah 10 tahun, lu dikibulin kan? Dikibulin nggak? Berani nggak jawab ayo? Lu dikibulin nggak? Saya sih nggak bilang dikibulin, tapi yang saya lihat ngomongnya Sen kiri beloknya ke kanan. Nah, itu.